Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pasca Sitompul. Saya Widi Sidabutar. Saya Kristina Parhusip. Saya Kartika Natalia Sipayung. Saya Winanda Maduro. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum asam dan basa alami yang menjadi indikatornya adalah kunyit dan kol ungu. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mengidentifikasi bahan-bahan alami yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang kedua, membuat indikator alami dari bahan tumbuhan. Yang ketiga, mengamati perubahan warna indikator alami terhadap berbagai larutan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang sifat asam dan basa larutan berdasarkan hasil pengamatannya. Baiklah, di sini alat yang kami gunakan itu yang pertama seperti kita lihat di sini ada gelas LBR. Yang kedua ada tabung reaksi, dan yang ketiga ada pipet tetes. Baik, selanjutnya bahannya yaitu kol ungu dan kunyit yang sudah dihaluskan dan disaring. Selanjutnya ada air jeruk, air sabun, larutan kapur, dan juga air mineral. Baiklah teman-teman, jadi yang pertama ini adalah larutan kunyit, di mana kita mengambilnya menggunakan dengan pipet tetes. Kita campur dengan larutan kapur. Pertama kita masukkan 1 tetes dulu. Lalu kita aduk. Selanjutnya kita tambah kembali. Karena ini belum memperlihatkan warnanya, jadi kita tambah kembali teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita menggunakan air kunyit yang akan ditetesi ke air sabun. Kita tetesi 1 tetes terlebih dahulu. Dan warna yang terlihat seperti ini. Baiklah teman-teman, yang ketiga itu di sini kita akan melihat dari jenis yang ketiga adalah jenis air asam yang akan diteteskan dengan indikator alami yaitu air kunyit. Di sini kita akan teteskan pertama 1 tetes terlebih dahulu. Inilah hasil yang didapatkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat percobaannya dengan air. Baik, di sini kita akan mencampur kunyit sebagai indikatornya sebanyak 1 tetes terlebih dahulu. Lalu kita aduk. Seperti ini hasilnya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktikum tentang larutan asam dan basa alami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Diata Mara Siahaan. Saya Elmarita Solahi. Saya Nidesta Piasenturi. Saya Fitri Damayanti Lumaderwan. Adapun tujuan praktikum kami yaitu yang pertama mengidentifikasi bahan-bahan alam yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang kedua, membuat indikator alami dari bahan tumbuhan. Yang ketiga, mengamati perubahan warna indikator alami terhadap bagian larutan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang sifat asam dan basa larutan berdasarkan hasil pengamatan.
Adapun teori dasarnya yaitu asam dan basa dapat diidentifikasi dengan indikator, yaitu zat yang berubah warna tergantung pada pH larutan. Bahan alaminya itu seperti kol ungu dan kunyit yang mengandung antosinin yang peka terhadap perubahan pH. Adapun pH-nya, pH lebih kecil dari 7 berarti warna merah dan berarti asam. pH sama dengan 7 berwarna ungu yang berarti netral. pH lebih besar dari 7 yang berwarna hijau atau biru berarti basa. Dan selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada gelas Erlenmeyer, yang kedua ada pipet tetes, dan bahannya ada kol dan kunyit sebagai indikator alami, ada air jeruk, air sabun, air kapur, dan air murni sebagai larutan. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan mencampur indikatornya yaitu kol ungu. Kita campur ke dalam larutan asam. Dan setelah dicampur dengan indikator kol ungu, larutan asamnya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita di sini akan mencampurkan larutan ke dalam air sabun. Dan warnanya berubah menjadi biru. Selanjutnya kita akan mencampurkan indikator kol dalam larutan air kapur. Baik, warnanya belum terlihat. Kita akan menambahi indikatornya. Baik, sudah terlarut. Jadi hasilnya berwarna hijau. Sekarang kita akan mencampurkan indikator alami kol ungu ke dalam larutan air murni. Warnanya tidak ada berubah, berarti netral. Kesimpulan pada praktikum kami adalah pada larutan kapur yang kalau dicampurkan kunyit tidak berubah warna, sedangkan kalau dicampurkan dengan kol ungu berubah warna menjadi hijau, jadi larutan ini disebut larutan basa. Oke. Teman-teman, yang kedua itu larutan asam. Larutan asam ketika dicampur dengan kunyit, dia warnanya menjadi tetap. Dan larutan asam ketika dicampur dengan indikator kol ungu menjadi warna merah dan larutannya menjadi bersifat asam. Jadi larutan yang ketiga adalah air sabun, di mana kalau air sabun ini dicampur dengan kunyit dia akan bersifat tetap, di mana warnanya tetap berwarna kuning. Jika air sabunnya dicampur dengan kol ungu, dia akan berwarna biru. Jadi kesimpulannya adalah air sabun bersifat basah. Yang keempat yaitu air murni, di mana air murni dicampurkan dengan kunyit, dia tetap berwarna kuning ataupun tetap. Jika dicampurkan dengan kol ungu, dia berwarna ungu ataupun tetap. Jadi hasilnya netral. Mengidentifikasi larutan